Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nazmi Fati, NPM 1975-1030, Program Studi D3 Agribisnis 4A, jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai laporan analisis nilai tambah pembuatan kerupuk kemplang khas Lampung. Yang pertama ada pendahuluan penelitian. Sektor pertanian merupakan pilar utama pembangunan perekonomian Indonesia karena hampir seluruh kegiatan perekonomian Indonesia berpusat pada sektor tersebut. Keberhasilan peningkatan pembangunan sektor pertanian dapat tercapai jika adanya kerjasama antara berbagai kalangan yang terkait langsung dengan bidang pertanian, baik itu dari pelaku pertanian dalam hal ini petani, pemerintah, lembaga peneliti, ilmuwan, inovator, kalangan akademik, maupun pihak swasta sebagai kalangan industri. Dengan demikian, diharapkan dapat memecahkan masalah pertanian yang dihadapi dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Pembangunan industri merupakan upaya untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing di pasar dalam ataupun luar negeri, meningkatkan ekspor, menunjang pembangunan daerah dan sektor-sektor pembangunan lainnya, serta sekaligus mengembangkan kemampuan teknologi. Di Provinsi Lampung terdapat banyak sektor informal atau industri dan pedagang yang berskala kecil dan menengah. Kebanyakan industri tersebut bergerak pada bidang pengolahan makanan dan minuman atau industri pangan. Banyaknya unit usaha industri kecil disebabkan salah satunya krisis yang berkepanjangan menyebabkan perekonomian masyarakat menjadi lemah. Situasi inilah yang mendorong masyarakat untuk mencari tambahan penghasilan melalui wirausaha di bidang industri kecil. Alternatif pertama yang masyarakat pilih adalah industri pangan. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar industri kecil pangan memiliki bahan baku yang mudah tersedia, proses produksinya yang sederhana, serta pemasaran hasil produksi yang lancar. Industri kecil yang sering ditemui di sekitar desa Totokaton lebih banyak adalah industri pembuatan kerupuk, industri sangkar burung, serta industri peralatan rumah tangga. Akan tetapi, saya memilih industri kecil kerupuk kemplang ikan khas Lampung dikarenakan letak industri yang lebih dekat dengan rumah penulis atau rumah saya dan juga didukung suasana pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian lebih jauh. Adapun tujuan saya melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses produksi pada kerupuk kemplang ikan khas Lampung dan mengetahui nilai tambah pada industri kecil kerupuk kemplang ikan khas Lampung. Yang selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Kegiatan manusia bila dipandang dari sudut ekonomi dibagi ke dalam 3 kegiatan pokok menurut Budiono tahun 1993, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan pertukaran, dan juga kemudian adalah teori produksi membahas hubungan antara jumlah output maksimal yang bisa diproduksi dan kebutuhan input guna menghasilkan output tersebut. Salah satu fungsi produksi yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah fungsi produksi Cobb-Douglas. Adapun faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia dan dapat digunakan untuk keperluan produksi barang atau jasa. Secara garis besar, faktor produksi dibagi menjadi 3, yaitu faktor produksi tanah, tenaga kerja, serta modal dan kewirausahaan. Komponen nilai tambah dapat dilihat pada nilai output dan biaya input. Seperti yang kita ketahui bahwa formulasi dari nilai tambah sendiri adalah nilai output dikurang dengan nilai inputnya. Lalu bagaimana hubungan antara nilai tambah dengan nilai produksi? Jika nilai tambah dan nilai produksi bertanda positif, maka hubungan ini menunjukkan peningkatan dalam nilai produksi, maka nilai tambah juga akan meningkat dengan asumsi biaya madya tetap. Sedangkan hubungan negatif menunjukkan jika biaya madya meningkat, maka nilai tambah akan berkurang dengan asumsi nilai produksi tetap. Berhubung nilai tambah yang disarankan oleh dosen kami menggunakan metode Hayami, yaitu adalah analisis nilai tambah produk agroindustri kerupuk kemplang menggunakan metode Hayami. Ada 2 cara, yaitu menghitung nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Kalian bisa melihat di tabel gambar tabel tersebut. Di sini dibagi, yang pertama ada output, input, dan harga, di mana elemen-elemen tersebut terdiri dari 1 input,
satu output, kedua input, ketiga tenaga kerja, kemudian keempat faktor konversi, yang kelima koefisien tenaga kerja, yang keenam harga output, upah tenaga kerja. Lalu untuk elemen yang kedua yaitu penerimaan dan keuntungan, maka bisa dilihat bahwa elemen selanjutnya adalah atau unsurnya adalah harga bahan baku, sumbangan input lain, nilai output, 11A nilai tambah dan 11B rasio nilai tambah, 12A pendapatan tenaga kerja, 12B pangsa tenaga kerja, 13A keuntungan, 13B tingkat keuntungan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu balas jasa pemilik faktor produksi. Dan di sini termasuk margin, 14A pendapatan tenaga kerja, 14B sumbangan input lain, dan 14C adalah keuntungan pengusaha. Menurut sumber dari Sudiono tahun 2004. Metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian yang saya lakukan adalah pada tanggal 27 April 2021. Penelitian dilaksanakan dari pukul 3 sore sampai setengah 5 sore. Penelitian dilaksanakan selama 1,5 jam dikarenakan kondisi pandemi yang tidak membolehkan survei data terlalu lama. Penelitian dilakukan di industri kecil kerupuk kemplang yang berada di Desa Nunggalrejo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. Untuk metode analisis data yang saya gunakan adalah metode survei langsung atau observasi langsung dengan mengunjungi pabrik pembuatan kerupuk kemplang dan juga menggunakan metode analisis kuantitatif untuk melihat analisis usaha dan beberapa perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini. Analisis kuantitatif berupa biaya, penerimaan, keuntungan, profitabilitas, analisis efisiensi usaha, dan nilai tambah. Kalian bisa lihat di sini rumus untuk menentukan biaya atau cost atau total cost adalah dengan penjumlahan dari total fixed cost dijumlah dengan total variable cost. Sedangkan untuk penerimaan adalah TR atau total revenue dikali sama dengan P dikali Q. Untuk menentukan profit, P sama dengan TR atau total revenue dikurang total cost. Sedangkan untuk profitabilitas sendiri sama dengan P dibagi total cost dikali 100%. Kita memasuki di proses produksi. Proses produksi dari kerupuk kemplang ikan khas Lampung tidak jauh berbeda dengan pembuatan kerupuk kemplang khas Palembang, yakni terdiri atas 5 tahap. Yang pertama adalah persiapan bahan. Bahan-bahan yang digunakan pada kerupuk kemplang ikan khas Lampung yaitu ada ikan bilik atau ikan apa saja, tetapi industri dekat rumah saya memilih ikan bilik. Kemudian ada teri, ada tepung tapioka, air, dan bumbu dapur. Untuk proses pengerjaannya sendiri yaitu dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu jam 8 pagi sampai jam 12 siang pembuatan adonan dari sagu dan ikan. Sagu dan ikan yang sudah dicampur diuleni sampai rata lalu dipirik atau ada cetakan kerupuknya menjadi bentuk kerupuk yang siap dikukus. Setelah dikukus, maka ditiriskan dan disusun di tampa yang terbuat dari bambu atau kayu rotan dan untuk dikeringkan di cahaya matahari. Mayoritas yang mengerjakan adalah seorang ibu-ibu. Mayoritas adalah ibu-ibu akan pulang ke rumah untuk mengurus rumah tangganya. Lalu pada sesi ini juga dibarengin dengan menggorengi kerupuk yang sudah cukup kering yang dijemur di hari sebelumnya. Lalu sesi kedua yaitu jam 15.30 sampai jam 6 sore memeriksa atau membalik kerupuk yang dijemur agar keringnya merata. Jika cuaca buruk atau hujan, mereka menyelamatkan jemuran kerupuk tadi agar tidak kehujanan. Jika cuaca baik, maka jam 17.30 atau setengah 6 sore, mereka mengumpulkan kerupuk yang sudah kering di suatu tempat atau yang disebut dengan bakul. Dan inilah yang dilakukan keseharian oleh pekerja kerupuk kemplang di Desa Nunggalrejo. Kemudian kita masuk ke proses pembungkusan kerupuk kemplang. Yang pertama adalah memasukkan kerupuk kemplang ke dalam plastik-plastik besar yang sudah ditentukan ukurannya. Biasanya kalau industri di samping rumah saya ini isi satu plastik terdapat 30-35 kerupuk yang dijual kepada si pendistribusi dengan harga yang kurang lebih 8.000 sampai 14.000 per bungkusnya.
Lalu ada proses pendistribusian atau penjualan kerupuk kemplang. Proses pendistribusian ini biasanya ada pengumpul yang mendatangi rumah produsen kerupuk kemplang. Biasanya setelah pengumpul ini datang, dia mengambil dalam jumlah yang besar, kemudian dijual ke warung-warung dengan harga 12 sampai 13 atau 14.000 rupiah. Tetapi lebih seringnya dijual dengan harga 14.000 rupiah per bungkusnya. Sedangkan warung-warung biasanya akan menjual dengan harga 500 sampai 1.000 per picisnya. Tapi picis yang ukuran kecil, yang isinya hanya beberapa, mungkin 3 biji, kurang lebih seperti itu. Oh iya, sebelum tadi ada yang ketinggalan, sebelum pendistribusian, setelah pembungkusan itu ada pelabelan. Biasanya sih pelabelan ini dilakukan secara manual oleh para ibu-ibu rumah tangga. Lalu di sini ada biaya-biaya dan penerimaan. Biaya-biaya pada proses produksi kerupuk kemplang ikan di Desa Nunggarjo atau Desa Totokaton antara lain sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel. Biaya tetap diketahui berasal dari peralatan yang digunakan oleh industri. Menurut pemilik industri, selama mereka melakukan produksi kerupuk kemplang selama kurang lebih 15 tahun, peralatan yang mereka gunakan hanya berupa kompor semen, wajan, bak, dandang besar, alat penjemur kemplang atau tampah yang terbuat dari rotan atau bambu, dan untuk lahan bangunan industri sendiri tidak menyewa atau merupakan kepemilikan sendiri. Lalu biaya variabel atau variable cost dapat dilihat dalam tabel. Biaya variabel yang dikeluarkan pun berupa biaya pembelian bahan baku produksi seperti ikan. Biasanya mereka kalau tidak menggiling sendiri, mereka hanya beli ikan dan mereka membeli ikan giling, tapi lebih sering membeli ikan sendiri karena biaya ikan giling itu lebih mahal daripada menggiling sendiri. Kemudian ada tepung tapioka, teri, bawang putih, penyedap rasa, asam dan cabai untuk bahan-bahan sambalnya. Bahan yang digunakan pun cukup mudah didapat dan juga bahan-bahan ini tidak pernah berubah sejak awal produksi. Menurut pemilik atau produsen kerupuk kemplang khas Lampung. Lalu selanjutnya ada biaya tenaga kerja, dapat dilihat di dalam tabel. Biaya tenaga kerja didapatkan dari perkalian HOK dan upah, sedangkan untuk mendapatkan HOK sendiri adalah dengan pengalian antara jumlah hari, jumlah orang, dan jumlah jam. Kemudian nanti hasil perkalian tersebut dibagi dengan 7. Di sini ada total biaya, penerimaan, dan keuntungan. Yang pertama ada total biaya. Total biaya didapatkan dengan menjumlahkan keseluruhan biaya yang ada, yaitu biaya tetap, dijumlah biaya variabel, dan dijumlah dengan biaya tenaga kerja, sehingga mendapatkan 4.648.000 untuk total biaya produksi keseluruhan. Lalu, untuk penerimaan sendiri didapatkan dari perkalian jumlah unit yang dihasilkan dalam suatu kali produksi dengan harga satuan barang, karena industri kerupuk kemplang berproduksi 800 bungkus per harinya, dan juga harga jual kerupuk kemplang per bungkus itu dipatok dengan harga 14.000, maka penerimaan yang didapat oleh industri kerupuk kemplang ini adalah 11.200.000 per satu kali produksi. Dan untuk keuntungan sendiri, keuntungan yang diperoleh dalam satu kali produksi adalah 6.552.000. Keuntungan diperoleh dari pengurangan total cost dan total penerimaan. Analisis nilai tambah produk. Di sini bisa kalian lihat dalam tabel. Menurut perhitungan yang datanya sudah saya dapatkan langsung dari sumber produsen kerupuk kemplang tersebut. Berdasarkan tabel di atas atau tabel analisis nilai tambah produk, dapat diketahui bahwa nilai tambah pada industri pengolahan hasil pertanian kerupuk kemplang adalah sebesar 340.000. Angka ini didapat dari pengurangan nilai output, sumbangan input lain, dan harga bahan baku yang disesuaikan oleh data hasil survei yang sudah saya lakukan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran.
Berdasarkan hasil penelitian dan survei lapangan serta penghitungan dengan data yang telah didapatkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa mengolah ikan menjadi kerupuk kemplang menyebabkan adanya nilai tambah pada komoditi ikan tersebut. Nilai tambah tersebut dapat berupa nilai tambah pada produk, di mana produk kerupuk kemplang dapat dipertahankan mutunya lebih lama, daya terima konsumen yang tinggi dan jangkauan pemasaran dapat diperluas karena kerupuk kemplang tidak cepat mengalami kemunduran mutu dibandingkan dengan saat keadaan segar. Kemudian yang kedua adalah pengolahan ikan menjadi kerupuk kemplang juga dapat meningkatkan nilai tambah ekonominya, yaitu harganya relatif tinggi dan stabil dibanding saat ikan masih belum diolah. Dan yang ketiga adalah nilai tambah yang diperoleh pada usaha agroindustri kerupuk kemplang rata-rata sebesar 34.000 per kilonya atau sebesar 45%. Saran yang saya berikan sebagai penulis adalah untuk saya sendiri adalah lebih akurat dalam mencatat data-data yang didapatkan dari survei lapangan sehingga tidak ada kesalahan dalam menentukan nilai tambah sebuah produk pengolahan hasil pertanian. Dan yang kedua, untuk produsen kemplang agar bisa mempertahankan kualitas dari produknya agar bisa memuaskan para konsumen. Selain itu, adanya varian-varian terbaru dari produk kemplang sehingga mampu menarik pelanggan dan konsumen. Kiranya sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon ampun kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.